Ya, kita akan melihat sebentar ya, saya carikan dulu. Ya, ini kita masuk dalam bab 1 ya. Pada lift meeting. Ya, kita akan belajar teologi sistematika yang pertama ya, yaitu bibliologi. Tadi saya sudah jelaskan bibliologi itu apa gitu kan. Dari kata biblios artinya itu Alkitab. Alkitab bukan kitab biasa ya, tetapi ini adalah kitab suci, the Holy Scripture. Istilah dipakai Holy Scripture itu karena itu berasal dari Allah ya. Berasal dari Allah, dan kita juga harus belajar dalam kaitannya dengan sifat-sifat Allah yang sempurna. Jadi kalau Allah sempurna, maka firman Tuhan juga sempurna. Apa yang dikatakan Allah, yang diajarkan itu adalah final dan tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang ya. Dan ini dasar-dasar penting. Kita akan membaca di dalam 2 Timotius pasal 3:16. Dasar dari pengajaran bibliologi ini ya. Saya bacakan dari ayat 14 ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi keluarga dari Timotius ini, murid Paulus, dari kecil mereka sudah mempelajari dan mengenal kitab suci. Dan yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Iman dari pusat daripada iman, objek daripada iman, dan tujuan daripada iman itu adalah Kristus ya, kepada Kristus. 16, segala tulisan yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab suci ya. Segala tulisan yang diilhamkan, inspiration, oleh Allah ya, diilhamkan oleh Allah, memang bermanfaat untuk mengajar. Yang pertama, untuk menyatakan kesalahan atau membuka kesalahan, untuk membongkar, menelanjangi kesalahan, untuk juga memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, ya ini sudah milik Allah, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu adalah perlengkapan yang ada setelah orang itu mendapatkan firman yang kekal, hidup yang kekal, dan dia diperlengkapi untuk perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu bukan supaya orang mendapatkan keselamatan. Contohnya, kalau ada orang tanda petik yang tidak percaya pada Kristus, dia berbuat baik. Pak, berbuat baik itu membuat dia masuk surga enggak? Yang membuat orang masuk surga adalah bukan berbuat baik, tapi adalah karya Kristus. Nah, orang yang menerima karya Kristus, anugerah Kristus, dikatakan pasti diperlengkapi berbuat baik. Mengasihi, mengampuni, mendoakan musuh, itu semua di situ. Jadi kita nggak boleh membalik, oh kalau orang bisa berbuat baik, dia bisa menyelamatkan dirinya karena dia berbuat baik. Alkitab tidak pernah mengajarkan perbuatan baik menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Kristus yang berbuat bagi kita, yang berbuat kebaikan Bapaknya, kemurahan Bapaknya kepada kita. Jadi karya Kristus. Jadi kita tidak bisa mengatakan dari ayat ini, perbaikan kelakuan, firman untuk mengajar, firman untuk membukakan kesalahan, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, saudara, itu
bukan tujuannya. Tujuannya adalah orang Kristen kelakuannya berubah. Tujuan orang Kristen adalah hidupnya itu bisa dalam kebenaran. Dan itu bukan tujuan utama dan sebab utamanya orang Kristen itu ke sana. Tapi itu adalah akibat karena kita menjadi orang Kristen. Karena kita di dalam Kristus, hidup kita dalam Kristus. Nah, baru kita mendapatkan orang-orang yang bisa mengajar, orang bisa memberkati, orang bisa memperbaiki kelakuannya. Melalui siapa? Melalui sabda Kristus, melalui teladan Kristus. Jadi kita harus memisahkan bahwa firman yang menjadi daging itu, firman Allah menjadi daging, menjadi manusia. Jadi Kristus adalah firman yang ada. Jadi firman Tuhan dari perjanjian baru itu menjadi manusia. Kehendak Allah itu menjadi manusia. Terwujud puncak dari kemuliaan, wujud daripada kerinduan Bapa, kerinduan Allah, supaya manusia mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan kemurahan Allah adalah dia menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Dan memenuhi kita dengan firman-Nya. Jadi membuat kita semua, hidup kita di dalam Kristus, percakapan kita, pikiran kita, perasaan kita ditaklukkan di dalam kuasa Kristus. Itu Rasul Paulus mengatakan demikian. Jadi hati kita, perasaan kita bukan perasaan kita yang mengatur Alkitab. Pikiran kita yang mengatur Alkitab. Terus kemudian kemauan kita yang kemudian menuntun Alkitab. Nggak bisa, kita terbalik. Firman Allah, dasar kebenaran tertinggi, dan firman Allah inilah yang menuntun semua kehidupan kita, dan firman Allah itu adalah cukup. Ya. Dikatakan cukup itu apa artinya? Saudara, cukup itu dinamakan tidak perlu lagi yang lain. Jadi firman itu lengkap, cukup, sempurna. Alkitab itu cukup sempurna. Dan tidak boleh ditambah-tambah yang lain. Dan kita harus mengakui ini sebagai kanonisasi. Ya, istilah kanonisasi sebenarnya adalah kanon itu artinya tongkat, ukuran, dan menjadi pedoman kita, menjadi bagaimana saya harus diukur, bagaimana saya harus melakukan semua berdasarkan kanon itu, berdasarkan firman itu, pedomannya itu apa. Oh ini saya harus begini, itu semua dari firman. Dan dikatakan firman itu adalah inspirasi. Apa artinya inspirasi? Dan bukan iluminasi. Inspirasi dalam Alkitab adalah inspire. Inspire itu artinya apa? Di dalam Allah memberikan nafasnya. Jadi Alkitab yang kita pelajari ini, perjanjian baru yang jumlah kitabnya 66 kitab, 39 PL, 27 PB. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu adalah Alkitab yang diinspirasi oleh Allah, oleh Roh Kudus. Jadi penulis Alkitab itu memang tangannya manusia, tintanya dibuat oleh manusia, kertasnya, kainnya, mungkin kulit daripada kulit binatang atau kulit dari pohon, semua itu adalah dari unsur dunia ini. Tetapi saudara tahu bahwa semua isi daripada firman Tuhan dan apa itu yang dituliskan, dituangkan di dalam seluruh tulisan itu adalah hati Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi bukan hanya perkataan Tuhan, bukan hanya ucapan Tuhan saja, tetapi juga ucapannya Fir'aun, ucapannya setan, ucapannya penjahat, ucapannya pezina, ucapan orang-orang yang membunuh orang, itu ada di Alkitab. Tapi semua kitab ini diinspirasi, dinafaskan oleh Allah, dan merupakan seluruh ujungnya menceritakan tentang Allah yang maha tinggi, Allah yang berdaulat, Allah yang akan menyelamatkan manusia. Dan di dalam Kristuslah firman itu menjadi jelas, menjadi diketahui, bisa dialami, bisa dilakukan. Dan bukan hanya firman, Allah pun bisa dilihat oleh manusia. Allah pun bisa dipegang oleh manusia. Kenapa? Karena Allah jadi manusia. Jadi Yesus menjadi manusia dalam inkarnasi itu. Firman menjadi manusia itu, firman itu Allah menjadi manusia atau firman menjadi manusia, Yohanes pasal 1 ayat 14. Itu artinya adalah bukan dalam konsep
hanya berlaku untuk tubuhnya Kristus, badannya Kristus atau pribadi Kristus, tapi itu juga menunjukkan kepada setiap hati, hidup, dan pribadi kita adalah kediaman Allah, adalah bait Allah. Jadi Yesus menjadi manusia berdiam. Nah, arti berdiam itu di mana Yesus berdiam sekarang ini? Yesus berdiam di dalam hati kita. Bait Allah yang baru adalah hati kita. Dia berdiam dalam hati kita. Di manakah di dalam bait Allah? Allah itu tinggal. Dan Allah ruangan di manakah di bait Allah? Ada 3 ruangan kan? Dan Allah tinggal bukan di ruang suci, bukan di halaman, bukan di pelataran untuk penebusan itu, atau di luarnya lagi, tapi Allah berada di ruang maha suci, di mana ada Taurat, di mana ada tongkat Harun, dan kemudian di mana di situ ada roti, ya roti yang tidak beragi itu, dan di situ Allah hadir, dan di dalam ruang maha suci itu, firman itu menjadi manusia. Firman itu akhirnya membongkar semuanya dan menyatakan dialah seluruh daripada wujud janji Allah, kemuliaan Allah. Jadi Yesus itu bukan hanya menyelamatkan kita, bukan hanya dia sebatas membuat kita itu bahagia, bukan hanya itu. Yesus itu akan menciptakan seluruh zaman baru, langit dan bumi yang baru, dan menciptakan semuanya itu bersama-sama di dalam tubuh kita. Dan itu nanti kita pelajari di akhir zaman. Ya. Jadi Yesus itu akan bertahta dan akan menjadi raja di baitnya. Nah, siapa saja baitnya? Bukan gereja yang dibangun seperti kita punya gereja. Jadi kalau kita ibadah ada bangunannya gitu kan. Di akhir zaman dan waktu kita bertemu dengan Tuhan, bangunan itu semua akan dilenyapkan Tuhan, dihapus oleh Tuhan. Dan tinggal tubuh kita yang adalah bait Allah, yang bercahaya seperti Kristus. Jadi kita tidak butuh lagi bangunan-bangunan gereja. Ini konsep penting sekali dalam doktrin gereja nanti. Jadi gereja, selama kita terikat dengan gedung gereja, terikat dengan ritual gereja, terikat dengan segala tetek bengek itu, saudara-saudara harus tahu bahwa kita sedang meninggalkan konsep gereja yang sejati. Karena kita diikat oleh organisasinya, diikat oleh temboknya, diikat oleh aturan-aturannya. Kita adalah umat yang merdeka, kita tidak diikat seperti itu. Jadi gedung gereja, organisasi gereja, dan juga pejabat-pejabat gereja, pengurus gereja, itu adalah wadah yang sementara. Dan semuanya itu bukan bait Allah. Yang bait Allah siapa? Yang gereja sejati siapa? Tubuh kita, hati kita. Ini konsep ini jauh beda dengan gereja yang kita lihat sekarang. Kamu kemana? Mau ke gereja. Gereja itu apa? Ya, pendetanya, gedungnya. Kamu beribadah pada siapa? Oh, Pak Pendeta saya ini. Pak Pendeta. Saudara, kita semua konsep gereja itu akhirnya menjadi gereja yang visible. Dan kita tidak pernah masuk gereja yang invisible. Dan itu beda sekali. Orang ibadah pada Tuhan yang betul-betul Yesus yang menjadi imam kita. Dan pendeta kita jadi imam kita. Itu beda. Bedanya apa? Yang satu sempurna, yang satu maha hadir, maha kuasa, maha ada di mana-mana. Yang pendeta kita hanya di gereja kita. Imam yang besar siapa? Tuhan Yesus. Jadi pendeta kita itu adalah pejabat yang sementara. Imam kita dimanapun kita beribadah, imam kita maha besar. Imam yang besar itu, yang agung itu adalah Yesus. Seluruh ibadah kita, imamnya itu bukan manusia. Imamnya itu adalah Kristus Yesus. Kalau kita nggak bisa lihat ini dalam setiap ibadah, kita bukan gereja sebenarnya. Bukan gereja sejati. Kita adalah gereja organisasi. Dan banyak pendeta senang dilihat jemaatnya. Dipuji jemaatnya, diagungkan jemaatnya. Ya, oke, kita lihat sekarang. Yang kedua, saudara perhatikan. Tadi saya menjelaskan tentang pokok kebenaran tertinggi adalah Alkitab. Dan seluruh tulisan yang ada di dalam Alkitab itu adalah hati Allah, nafas Allah.
inspirasi Allah. Dan semua kehendak Allah dinyatakan yang menyeluruh. Bukan satu kalimat, dua kalimat, tapi seluruh firman Tuhan itu adalah kanonisasi. Ya. Jadi lengkap, tuntas, utuh. Disebut sebagai finalitas Alkitab. Finalitas itu artinya tidak ada yang dibandingkan dan tidak ada yang bisa disandingkan dan tidak ada yang bisa disetarakan. Finalitas Kristus, finalitas Alkitab, finalitas Allah, artinya tidak ada Allah lain selain Allah. Tidak ada kitab lain selain kitab suci. Jadi orang Roma Katolik juga memasukkan Deuterokanonika di tengah kitab. Jadi di tengah-tengah itu ada Deuterokanonika. Bahkan juga ada kitab yang lain, Apokrifa, yang juga diakui sebagai kitab yang sebanding dengan Alkitab, walaupun tidak sebanding kemutlakannya, tapi mereka banyak pengajaran yang berasal dari Apokrifa dan Deuterokanonika. Sehingga pengajaran yang ada di dalam selain Alkitab, contohnya api suci, api purgatori, kita kalau mati masih bisa didoakan. Kita bisa mempersembahkan sesuatu kebaikan dan bisa menolong orang yang mati di sana. Saudara, itu semuanya adalah bukan dalam Alkitab, kanonisasi. Tapi itu ada di dalam Deuterokanonika dan ada di Apokrifa. Dan kita tidak membuka pengajaran ini dan menambahkan pada Alkitab. Tapi Gereja Katolik atau Roma Katolik bisa membuka ini dan menambahkannya. Termasuk Maria sebagai jembatan doa kepada Tuhan Yesus. Karena dia mamanya. Nah, ini ajaran-ajaran ini di Protestan, di zaman reformasi atau reform, age itu atau zaman reform, surah ini semua ditentang dan kemudian gereja dimurnikan, disucikan, dibersihkan dari pengaruh-pengaruh duniawi ini. Yaitu pada zaman reformasi. Jadi Alkitab harus disebut sebagai puncak tertinggi. Pak, kalau dia puncak tertinggi, Alkitab itu final, berarti tidak boleh ada Alkitab lain dong yang setara dengan dia. Iya. Terus bagaimana saya baca Alkitab? Bagaimana bisa menafsir Alkitab? Nah, saudara, itu disebut sebagai analogia of faith. Menjelaskan tentang iman. Artinya apa? Scriptures interpret scriptures. Jadi Alkitab menafsirkan Alkitab. Alkitab menjelaskan Alkitab. Jadi kita nggak bisa, oh Alkitab nggak ngerti, oh cari kitab primbon, primbon Jowo. Oh, angka 8 itu artinya apa ya? Wah, itu artinya kucing. Kalau angka 45 itu arti mimpi apa ya? Ada ularnya. Wah, itu sial kita. Nah, saudara, kita memakai tafsiran-tafsiran prediksi, primbon-primbon, atau buku-buku paranormal gitu kan, tarot seperti itu, kemudian dipakai untuk menafsirkan Alkitab. Saudara, itu gugur langsung. Kenapa? Karena tidak setara, tidak sebanding, dan tidak bisa disandingkan. Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Nah, itu istilah yang saya kasih hari ini ya. Jadi, Holy Scriptures interprets Holy Scripture atau interpret itself, menafsirkan dirinya sendiri. Allah memberitahukan segala sesuatu. Siapa yang tahu dari Allah? Nggak ada. Terus Allah itu memutuskan dengan keputusan siapa yang menjadi penasihatnya? Nggak ada. Paulus mengatakan demikian. Nggak ada yang bisa menjadi penasihat Allah. Kita dinasihati oleh Allah. Bukan kita cari penasihat supaya bisa nasihati Allah. Siapakah yang bisa menasihati Allah? Siapakah yang bisa mengajari Allah? Nggak ada. Saudara. Allah nggak ada yang ngajari. Allah berdiri seluruh pada rencananya berdasarkan dirinya sendiri. Berdasarkan hikmat yang sempurna. Kalau Allah yang sempurna masih cari orang lain, atau tanda petik Allah lain, ilah lain, ya dia bukan Allah. Dia nggak sempurna. Kalau dia sempurna, dia tidak membutuhkan siapapun. Jadi seluruh acara, seluruh rencana, kehendak, rancangannya, itu semua berdasarkan dirinya sendiri. Nah, besok saya jelaskan. Yang disebut sebagai self-aseity. Kemandirian Allah. Jadi besok kita belajar ini ya. Pada hari kedua. Jadi Alkitab menjelaskan, menafsirkan
dirinya sendiri. Alkitab menafsirkan Alkitab. Disebut sebagai analogia of faith. Ya, tidak membutuhkan sesuatu di luar dirinya. Sama dengan Allah. Jadi sifat Allah juga sifatnya Alkitab. Karena Alkitab firman Allah dan firman Allah itu adalah Allah. Ya, jadi jelas ya. Jadi scriptures interpret scriptures. Alkitab, kitab suci, menerjemahkan, menafsirkan kitab suci dirinya sendiri. Disebut sebagai analogia kitab suci atau analogi iman yang jelas menjadi acuan yang tidak jelas. Ya, jadi yang ketiga, di dalam analogia of faith itu, analogia iman atau analogia dalam kitab suci, gambarannya, analogi itu satu gambaran ya, arti dari analogi. Saudara, jadi kalau saya baca Alkitab, oh ini kok nggak jelas saya. Maksudnya apa? Saudara harus mencari yang jelas. Maksudnya cari yang jelas gimana, Pak? Kamu harus membaca yang jelas. Pak, boleh nggak kita mencari rahasia-rahasia dalam hidup saya, terus kita cari-cari, terus kemudian kita terjemahkan, kita tafsirkan. Saudara, silakan. Kamu bisa menduga itu silakan. Tetapi semua rahasia, mimpi, visi, semua yang dari Tuhan, hanya Tuhan yang bisa bukakan. Daniel pasal 2 ayat 27, 35 dan semuanya. Daniel pasal 4 juga ada di sana. Yang bisa menyingkap rahasia masa depan manusia, yang bisa menentukan, menetapkan semua, itu hanya Tuhan. Ya. Coba kita baca Daniel, ya, supaya kita belajar ini. Daniel pasal 2. Ya, ayat yang ke-28. Daniel pasal 2, 28. Oke, saya bacakan dari ayat yang ke-26. Daniel pasal 2 ayat 26. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsyazar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi ya, yang telah kulihat itu dengan maknanya juga. Nebukadnezar ini rada gila. Dia mimpi, apa itu mimpi, isinya apa, dan maknanya apa. Orang kalau tanya mimpi, pasti menjelaskan. Mimpi saya itu ini loh, saya ketemu perempuan, terus kemudian dia mendatangi saya dan memberikan satu hadiah kepada saya. Dan perempuan itu kemudian meninggalkan saya, dan waktu perempuan meninggalkan saya, perempuan itu membelakangi saya, dan bentuknya seperti ular. Jadi jelas ya, diceritakan itu. Nah, maknanya apa? Nebukadnezar tidak menceritakan mimpinya. Isi mimpinya itu apa enggak? Dan orang-orang yang ahli, orang-orang pintar, orang bijak, orang ahli nujum, orang ahli sihir, orang paranormal, orang yang berhikmat, semua dipanggil oleh dia. Kamu beritahu mimpi saya dan beritahu maknanya. Wah, siapa bisa, saudara? Mimpi diberitahu dulu. Ini saya mimpi ini, baru oh maknanya ini kira-kira. Ya mungkin ini, mungkin bisa yang lain. Menebak, menduga-duga. Tapi Nebukadnezar tidak menjelaskan mimpinya apa. Siapa yang tahu mimpinya Nebukadnezar? Yang dia mimpi, dia sendiri mimpi, nggak pernah ngomong orang lain. Bagaimana orang bisa tahu mimpi? Berarti orang-orang yang bisa mengerti mimpinya Nebukadnezar itu punya pengetahuan tanda petik seperti Allah. Karena kita nggak ngomong, kamu suruh tahu. Ya nggak bisa, dan bukan hanya cuma perasaan ya. Lihat orang aku senang kamu, gitu kan? Bukan itu. Ada mimpi, ada urutannya, ada kejadiannya, dan bertahap ini. Siapa bisa menjelaskan? Nggak ada. So. Maka dikatakan sini, sanggupkah engkau memberitahukan kepada mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya? Daniel menjawab, katanya pada raja. Ini Daniel. Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan oleh orang bijaksana kepada raja, orang ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Atau yang lain yang orang berpengetahuan yang hebat sekali. Nggak mungkin. Kami manusia, sepintar-pintarnya, kami manusia. Saudara perhatikan baik-baik, Alkitab mengatakan, Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego memiliki kemampuan bijaksana, kepintaran 10 kali lipat lebih pintar dari orang bijaksana. Bayangkan, Daniel itu
IQ-nya berapa itu? IQ, EQ, SQ, dan QQQ yang lain. 10 kali lipat lebih pinter. Coba kita mikir-mikir. Daniel pun nggak bisa. Daniel nggak mampu. Jadi Daniel tidak mau tahu. Ahli nujum orang bijak tidak masalah yang di casting yang di Persia, media Persia. Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Coba kita tanya. Surah ayat 28. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia, yang membukakan, yang mewahyukan. Kita belajar Alkitab kan, belajar wahyu. Yang membukakan, menyingkapkan rahasia-rahasia, ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Jadi Daniel bisa memberitahu. Bukan dia lebih pintar dari ahli nujum, orang pintar, bukan. Tapi Allah yang memberitahu. Bukan dia. Dikatakan ini loh mimpimu. Dengar ya, ini mimpimu. Loh kok bisa tahu kan? Allah yang di surga beritahu saya. Saudara, bagaimana bisa Daniel tahu? Karena Tuhan beritahu. Kalau Tuhan nggak beritahu, siapapun nggak ada yang tahu. Tuhan Yesus mengatakan, anak pun tidak tahu. Dan dikatakan di sini, adapun engkau, kepadaku telah disingkapkan rahasia ini bukan untuk karena hikmat yang mungkin ada padaku lebih daripada hikmat semua orang yang hidup pada saat itu. Tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja, dan supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku itu di mana. Tuanku itu berada di mana sekarang? Tuanku merasa menjadi Allah, orang yang hebat, mempunyai kerajaan yang besar, yang mendirikan patung kerajaan yang luar biasa, dan kepalanya dari emas. Itu mimpinya. Jadi katakan di sini, ya Tuanku Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Besar sekali. Ratusan meter. Besar sekali. Ini mengingatkan kepada Menara Babel. Ini mengingatkan kepada kesombongan-kesombongan manusia. Dan nanti yang kedua, mimpi Nebukadnezar sama. Pohon itu menjulang tinggi sampai ke ujung-ujung bumi dan ujungnya sampai ke langit. Dosanya sampai ke langit. Kesombongannya tembus ke langit. Menara Babel juga tembus ke langit. Dikatakan demikian. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi berkilo-kiloan, luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dadanya dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Ayat yang ke-35. Maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi tanah liat itu. Apa yang meremukkan itu? Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Siapa yang meremukkan itu? Batu yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar dan memenuhi seluruh bumi. Jadi batu itu adalah kerajaan Allah, kerajaan Kristus, yang akan menghancurkan semua kerajaan. Jadi 4 zaman. Babilonia, Media Persia, kemudian Romawi, terus Greek Yunani, sampai akhirnya kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa, sampai kerajaan-kerajaan yang ada di Timur Tengah, yang di dalam peperangan seperti Alexander the Great, kemudian peperangan. So, itu semua dihapus oleh Tuhan, dihancurkan oleh siapa? Oleh batu karang. Istilah Alkitab ini ya. Batu yang akan menghancurkan seluruh kerajaan itu dari kakinya sampai kepada atasnya, emasnya. Jadi saudara, kalau kita lihat dari sepanjang sejarah manusia, kerajaan yang paling hebat, kerajaan paling luar biasa adalah dari emas. Dan itu hanya kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Kenapa? Dari emas. Emas itu puncak dari kemuliaan segala batu permata atau yang disebut sebagai emas tua itu ya.
Baru setelah itu perak, silver. Setelah perak itu tembaga. Tembaga kemudian bercampur dengan pasir. Jadi kerajaan yang paling agung itu, yang paling besar yang menguasai jagat itu adalah kerajaan Babilonia, pemimpinnya Nebukadnezar dan anaknya Belshazzar. Dan kerajaan ini dibangun dengan emas, itu pun menjadi sekam. Emas dibakar itu nggak bisa habis. Tapi emas itu tidak kekal. Kemuliaan yang dibawa oleh Nebukadnezar tidak kekal. Tapi kemuliaan yang ada di atas batu yang menghancurkan itu kekal. Nah, ini adalah analogi iman. Jadi waktu kita lihat di dalam Alkitab, waktu kita mau mengerti tentang Alkitab, kita harus melihat, oh berarti kerajaan Allah itu, Yesus mendirikan kerajaan Allah, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Itu konsepnya sudah ada di dalam Daniel. Dan raja-raja semua diperingatkan, Fir'aun diperingatkan, kamu raja dan menjadi raja, diangkat menjadi raja, yang mengangkat itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang punya kerajaan kekal, yang mengangkat dan menurunkan, yang kemudian mencabut, kemudian yang menanam. Dia yang melepaskan dan juga yang mengikat, dan seluruh daripada kuasa kedaulatan Allah itu dinyatakan pada Nebukadnezar. Dan hari ini kamu akan menjadi binatang dan kamu akan makan seperti binatang. Itu Daniel 4. Nah, saudara, jadi kalau kita belajar Alkitab, maka semua yang tidak jelas di dalam konsep-konsep yang ada, saudara harus mencari dan membandingkan dengan apa? Dengan yang jelas. Jadi konsep kerajaan Allah, rahasia kerajaan Allah, itu sudah ada dan sudah dijelaskan dan sudah disingkapkan oleh siapa? Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Yehova, Yahweh, atau Elohim, yang menunjuk kepada keberadaan besar raja di atas segala raja. Dan tidak ada kerajaan yang bisa berdiri, semua dihancurkan. Jadi saudara, kita lihat sepanjang sejarah manusia, seluruh keagungan manusia, kemampuan kekuasaan manusia yang ditinggikan sampai ke langit, dan ujung-ujungnya menguasai seluruh bumi, ujung-ujung bumi, semua dihancurkan oleh Tuhan. Dan perhatikan, ya, Tuhan Yesus mengatakan, mirip kalimatnya, tetapi dia benar. Menara Babel, Nebukadnezar, kemudian patung yang besar, terus kerajaan yang seperti pohon, itu semua dihancurkan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, dan inilah kerajaannya. Segala kuasa sudah diberikan Bapakku yang di surga, yang di ujung langit kan, turun dan diberikan kepadaku, diserahkan kepadaku. Kemudian aku perintahkan kamu pergilah dan bawalah mandat kerajaan ini, bertobatlah pada dunia dan beritakan Injil. Injil apa? Injil sukacita, evangelium, berita sukacita, hidup yang kekal. Kamu tidak lagi diikat oleh dosa, kamu dibebaskan dan murka Allah tidak ada atas kamu. Dan beritakan itu sampai ke ujung-ujung bumi. Sama. Jadi Kristus mendirikan kerajaan bukan dari bawah, kemudian dia meninggikan menuju ke langit dan dia sombong dan no. Tapi kerajaannya berasal dari langit yang turun ke bawah. Dan berbeda dengan Nebukadnezar, berbeda dengan Menara Babel. Didirikan dari sudut pandang manusia, dengan tingkah laku manusia, dengan kekuatan manusia, dengan usaha manusia, dengan kesombongan manusia, dengan kepintaran manusia, dengan seluruh talenta-talentanya, membangun sampai ke ujung langit, nantang Tuhan. Nah itu. Tapi Yesus kebalik. Dia berasal dari tempat yang maha tinggi, dia turun, dan dia berada di tempat Gunung Golgota, dan dia dihina di sana, dia mati di sana, dan dia menghancurkan kaki kerajaan, semua kerajaan. Dia menghancurkan seluruh kepala daripada iblis, dan kakinya dia, tumitnya dihancurkan. Dan itulah kerajaan yang kekal. Jadi patung itu tumitnya dihancurkan oleh batu Kristus. Kristus kakinya dihancurkan oleh siapa? Iblis. Tumitnya, bukan kakinya, tumitnya. Dan kakinya menginjak kepala iblis. Jadi saudara, kerajaan Allah berasal dari maha tinggi, turun dan sampai turun ke dunia orang mati di Bukit Golgota. Dan disitulah tumitnya dihancurkan. Nah, tumit yang dihancurkan inilah menjadi batu yang besar dan menghancurkan semua kerajaan sepanjang sejarah, dan menghancurkan kerajaan Nebukadnezar, Fir'aun, Mesir, kerajaan Kastim, kerajaan Media Persia, kerajaan Romawi,
kerajaan-kerajaan dipimpin oleh semua orang-orang gila seperti Hitler yang membunuh jutaan orang-orang Yahudi, jutaan orang yang lain. Terus orang-orang seperti Jepang yang akhirnya dihancurkan oleh Tuhan dengan bom nuklir, ya bom atom itu, dan akhirnya menyerah. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain seperti yang ada di Vietnam, ada di Thailand, dan semuanya. Wah, sudah banyak yang membinasakan manusia. Semua dihancurkan oleh Tuhan. Dan Kristus mengatakan, segala kuasa yang ada di atas sudah diserahkan pada saya. Bahkan semua kuasa yang ada di bawah bumi, semuanya diserahkan pada saya. Dan inilah kerajaanku. Pergilah, kuasailah ujung dunia. Kuasai semua dunia ini. Siapapun yang ada, beritakan Injil. Kerajaanku sudah datang. Nah, saudara, ini bedanya kerajaan Kristus dengan kerajaan Daniel. Dari mana kita tahu? Analogia Alkitab. Saudara betul-betul teliti dan membandingkan dan kemudian sinkronkan semua. Oh, ini apa artinya? Baru ketemu. Saudara. Kenapa saya bisa mengaitkan itu? Karena Alkitab adalah sistem, seluruhnya berkaitan dan tidak pernah terlepas. Apapun, saudara. Jadi kalau saya membicarakan Kristus, saudara, mau keselamatan, mau pengudusan, apapun, ujungnya ada pada Kristus. Dan tanpa Kristus, semua nggak ada. Dalam Yohanes pasal 15. Di luar aku, pokok anggur ya, kamu sia-sia. Kamu tidak akan bisa kerjakan apa-apa. Loh Pak, kan saya melayani. Kan saya punya gereja besar. Saya kan jadi pendeta sudah khotbah ribuan. Di gereja-gereja yang ribuan gereja. Saya berkhotbah pada jutaan orang. Seperti Billy Graham. Pernah sombong luar biasa. Tiba-tiba, Billy Graham itu mengatakan, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Nah itu Billy Graham. Waktu perjalanan dia pulang, pada suatu KKR, dia pulang. Mungkin kecapean gitu, udah malam. Dia bertemu dengan seorang ibu tua, yang sangat tua, orang negro. Dan kemudian mengatakan, kamu Billy Graham? Tersinggung Billy Graham. Nggak tahu kamu, yang tadi khotbah itu saya. Kamu lihat saya khotbah. Dan Billy Graham mengatakan, yes, I am Billy. I am Billy Graham. Dan dia tanya, seperti dia khotbah, dia tanya kepada orang bertobatlah, kamu harus dilahirkan baru. Ibu ini tanya persis seperti dia tanya pada orang lain. Are you Billy Graham? Yes, I'm Billy Graham. Terus ditanya ibu ini, are you born again? Apakah kau lahir baru? Billy Graham tersinggung kedua kalinya. Kenapa tersinggung? Saya ini pendeta. Kamu ini siapa? Saya ini sudah berkhotbah pada ribuan orang. Di lapangan-lapangan yang besar. Dan orang dengar saya. Kamu siapa? Pertanyaan itu salah. Bukan, kamu sudah lahir baru, bukan. Berapa yang kamu capai? Kota-kota besar berapa yang kamu capai? Berapa jiwa yang kamu sudah, tanda petik, kamu jangkau? Atau tanda petik lagi, kamu menangkan? Billy Graham jengkel. Ibu ini tanya lagi. Belum dijawab, tanya lagi. Dengan pertanyaan yang sama. Apa kamu betul-betul sudah lahir baru? Dan pertanyaan ketiga itu menyentak Billy Graham. Kemudian dia duduk sambil berpikir. Terus ibu ini akhirnya turun. Hilang. Saudara, itu seperti malaikat Tuhan yang Tuhan datangkan untuk menegur Billy Graham. Dia pulang ke hotelnya. Dia merenung dengan pertanyaan ibu ini. Kurang ajar ibu. Kenapa saya diomong seperti itu? Harusnya dia yang tanya itu. Kamu lahir baru belum? Dengar khotbah saya, kamu udah ngerti belum? Dan dia berkecamuk terus sampai malam itu. Dan akhirnya dia membuka Alkitab. Untuk persiapan dia, besok dia khotbah. Yohanes pasal 3, ayat 3-5. Dia baca. Dia baca semua pasal 3 tentang Nikodemus. Wah, kena dia. Roh Kudus bekerja dan kemudian menjelaskan semua. Dan dia menangis.
Dan dia tahu betapa sombongnya, betapa gilanya pikiran dia. Tersinggung luar biasa dia. Dan akhirnya dia tahu, Billy Graham must be born again. Billy Graham, kamu harus bertobat. Dan dia duduk, dia bercerita, dia cari ibu itu nggak ada. Dia mau berterima kasih, tapi itu. Dan besok KKR, dia khotbah KKR. Dan itulah perubahan khotbah Billy Graham yang mengarahkan dia dipakai Tuhan lebih hebat lagi, lebih berkuasa dengan kerendahan hati. Dan dia kemudian tahu betul, saya bukan hanya memberitakan lahir baru, hidup baru, saya harus mulai dari diri saya sendiri. Dari mana tahu? Alkitab. Dia baca Alkitab. Dia ngecek dengan Alkitab, dan Alkitab beritahukan dia, dosanya apa? Kamu sudah lahir baru. Saya kan pendeta, saya kan berbuat baik, saya kan melayani Tuhan, saya kan udah berjuang mati-matian untuk nama Tuhan. Saya sudah mendirikan pelayanan ini. Oh, banyak cerita kemuliaan-kemuliaan pelayanan yang luar biasa. Dan Tuhan mengatakan, aku gak butuh itu. Aku butuh not your money, not your talent. I need your life. Tuhan itu tidak hanya memberikan kita kesempatan persembahan perpuluhan, persembahan uang, persembahan talenta, persembahan waktu kita, bukan. Alkitab mengatakan, Tuhan meminta persembahkanlah tubuhmu, bukan uangmu. Jadi Alkitab dengan jelas. Jadi kalau kita melihat ada Alkitab yang kabur, saudara cari yang jelas. Oh, nggak tahu artinya, saudara cek di tempat yang lain. Konsepnya, katanya apa, dan saudara cocokkan itu. Ya, itu dinamakan juga the unity of Holy Scripture. Kesatuan dan keterikatan seluruh isi Alkitab. Ya, jadi semua terikat. Ya, itu yang luar biasa. Nah, saya harapkan kalau semua yang sekarang ini belajar, kalau menyiapkan khotbah, renungan pagi, renungan-renungan yang lain, siapkan dengan benar, dengan hati, apakah saya sudah lahir baru. Kenapa? Itu firman itu sebelum kamu khotbahkan, itu harus ngotbahi kamu dulu. Perenungan firman Tuhan itu harus menempelak kamu dulu. Harus menghancurkan ketinggian hatimu. Baru itu punya kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Tanpa itu, sepintar apapun kita, Tuhan nggak pernah mau pakai kita. Tuhan tidak pernah mau pakai Injilnya. Itu disalurkan oleh orang-orang yang tidak pernah lahir baru, tinggi hati, nggak pernah rendah hati. Suka menghina orang lain, merasa dia yang lebih tinggi dari orang lain. Setelah itu nggak akan berkhasiat khotbah kita. Oh, orang dengar kita kagum, tapi nggak ngerubah apapun. Ya, saya sudah meneliti banyak hamba-hamba Tuhan yang selama hidupnya nggak ada yang diubahkan. Padahal dia sudah khotbahnya luar biasa. Bahkan sudah manggil orang datang untuk bertobat, nangis-nangis. Tapi yang betul-betul berubah, nggak banyak. Dan saya pernah ngecek orang seperti itu. Saya sempat kagum dengan satu pendeta yang luar biasa, khotbah. Dan kemudian ada orang, saya lihat, loh, orang ini kok datang lagi ya? Maju lagi, bertobat lagi. Tahun depan saya ketemu, orang ini bertobat lagi, maju lagi, ke depan lagi. Sampai 3 tahun saya jadi panitia. Ketemu orang ini nggak bertobat-bertobat, walaupun sudah ke depan bertobat, belok lagi, datang lagi, besok lagi, datang lagi. Ini akhirnya saya tuh ya ingin tahu. Saya tanya itu, Bapak itu, Pak, Bapak ini saya lihat sudah 3 tahun ini, justru bertobat datang, bertobat datang. Iya, saya tergerak hati saya. Loh, masalahnya Bapak ke depan hidup Bapak gimana? Ya datang lagi. Terus dosa Bapak gimana? Ya dosa lagi. Terus ngapain Bapak terus datang? Bapak harus berubah. Hidup baru itu bukan seperti ini, Pak. Hidup baru itu berubah dalam kekuatan Allah sekali untuk selama-lamanya. Roh Kudus itu mau hidup barukan kita, melahir barukan kita. Enggak berkali-kali, orang lahir itu sekali, Pak.
Orang lahir itu sekali. Orang lain nggak ada, orang lain 2 kali nggak ada. Kerohanian kita itu dilahirkan Tuhan sekali dan tidak ada, oh kok rasanya kamu masih mati, ayo dilahirkan lagi. Nggak ada. Udah lahir baru ya lahir baru, udah selamanya lahir baru. Dan itu karya Allah tidak pernah salah, tidak pernah. Allah itu gagal. Kalau melahir barukan kita, dia menjamin kita sampai akhir. Itu kata-kata Tuhan sendiri. Itu kata-kata dari Mazmur, kata-kata dari semua, seperti Paulus. Jadi saudara coba kita berpikir baik-baik ya tentang seluruh kehidupan kita bersama-sama. Oke, kita lanjutkan ya. Saudara perhatikan ini, Alkitab adalah pengadil. Pengadil itu hakim yang tertinggi dalam hidup kita. Jadi ajaran apapun, pendeta siapapun yang mengajar dan kemudian kita dapati dia tidak sesuai dengan Alkitab dan kemudian dia tidak percaya Kristus adalah manusia dan Kristus adalah Allah. Dia adalah Allah dan dia juga manusia. Dan hanya percaya dia itu manusia. Dia dijadikan seperti Allah. Saudara, nggak ada di Alkitab ngomong seperti itu. Bapa dan aku satu. Engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Kesetaraan. Ketunggalan keesaan Allah. Terus ada orang mengajar, oh Yesus itu Allahnya Allah minor. Yesus itu Allah kecil. Kalau Bapa itu Allah yang besar. Yesus itu bukan Allah. Dia alalan. Bapa itu Allah yang sesungguhnya. Saudara, itu sesat. Tahu dari mana? Dari Alkitab. Sehebat apapun dia, pengikutnya ada jutaan orang, dan kemudian orang semua fanatik dengan dia. Nggak peduli saya. Kenapa? Tidak sesuai Alkitab. Saudara, itu ada menuju kebinasaan. Kalau kamu mengajar salah, dan mengajar kepada jemaat anak-anak kecil itu, engkau akan dibinasakan Tuhan, dan engkau akan dikalungi dengan batu kilangan, dan kamu dimasukkan dalam neraka. Tuhan Yesus ngomong sendiri. Jadi setiap kali saya mengajar, setiap kali kita berkhotbah, saya berkhotbah gitu, itu nggak pernah saya nggak gentar. Nggak pernah saya nggak takut. Saya takut sekali. Kenapa? Takut kalau saya ngajar salah. Dan Alkitab tidak ngajar seperti itu. Wah, saya dihakimi lebih daripada orang-orang itu. Berlipat itu. Hukumannya berlipat. Jadi jangan sembarangan memberitakan Injil, jangan sembarangan mengajar orang. Apalagi kamu tambah-tambahkan. Oh, Yesus itu harus dibantu oleh Yudas. Kenapa? Yudas itu baik. Kalau nggak ada Yudas, Yesus nggak akan disalibkan. Itu pikiran sesat. Pikiran yang ngawur. Kok malah Yudasnya jadikan pahlawan? Gereja setan yang jadi Tuhan itu bukan Yesus. Yang jadi Tuhan itu yang diagungkan itu Yudas. Gereja setan yang ada di Indonesia di mana-mana. Jadi Alkitab ini menjadi tolok ukur yang utama dan terutama dan tidak ada yang lain. Nah, ini disebut sebagai juga dalam finalitas Alkitab. Jadi Alkitab tidak akan mungkin dan mustahil Alkitab berlawanan dengan Alkitab. Ayat ini berlawan dengan ayat ini. Ayat ini berlawan dengan ayat ini. Nah, itu nggak mungkin. Jawab ya. Salah satu contoh. Saya berikan contoh. Nanti di doktrin keselamatan ini saya jelaskan lagi. Saya berpuluh-puluh kali, baik ngajar di mana-mana gitu ya, khususnya tentang keselamatan. Saya pasti ditanya ayat ini. Ya. Saudara, Filipi pasal 2. Ya, Filipi pasal 2 ayat yang 12. Berkali-kali saya ditanya. Bukan hanya sekali, berpuluh-puluh kali. Mungkin nanti ada murid-murid MTS juga bertanya ini sama. Ya, ada beberapa yang bertanya. Perhatikan ini. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jelas ya? Tetaplah kerjakan. Jadi artinya apa? Kita suruh kerjakan keselamatan. Ini jelas Alkitab ini ngomong seperti ini. Dan betul kita kerjakan? Iya, kita kerjakan. Ini perintah Alkitab kok. Loh, katanya keselamatan anugerah, Pak. Bukan jasa kita, bukan kerjaan kita, bukan usaha kita. Iya, betul juga. Loh, kalau betul, kan nggak mungkin betul-betul kok berlawanan. Iya, betul. Nggak berlawanan. Loh, kok bisa nggak berlawanan gitu, Pak? Ya, kita baca Alkitab. Alkitab menjelaskan Alkitab.
Alkitab tidak mungkin berlawanan dengan Alkitab, dan Alkitab tidak boleh berkontradiksi dengan Alkitab. Wah, jelas berlawanan, Pak. Nah, karena kamu nggak mau belajar. Karena kamu belajarnya sepotong-potong. Kamu nyomot-nyomot ayat seenakmu sendiri. Seenak udelmu sendiri. Perhatikan ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Nah, arti senantiasa taat itu adalah taat yang bukan sempurna. Dia berproses. Kamu senantiasa taat. Karena itu, kan ini proses ini. Tetaplah kerjakan keselamatan. Jelas ya, keselamatan dikerjakan. Bukan, jangan kerjakan keselamatan. Enggak ada. Kerjakan keselamatan. Dengan takut dan gentar. Wah, ditambah ya. Kerjakan itu bukan biasa. Dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku hadir, waktu masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Wah, jelas kan? Tetaplah kerjakan keselamatan. Terus kita baca Efesus pasal 2. Ayat 8. Apakah Alkitab bertentangan? Di sini katakan, sebab oleh kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, kerjamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jelas, bukan hasil pekerjaanmu. Itu suruh kerja. Ini bukan hasil pekerjaan. Lu bertentangan Alkitab. Enggak. Lu jelas bertentangan. Ya, karena kita kurang teliti. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membekahkan diri. Berarti betul yang mana, Pak? Kita nggak boleh membekali diri. Kenapa nggak boleh membekali diri? Karena kamu itu diciptakan oleh Allah, bukan dari dirimu. Ada kuasa menyertai kamu, ada roh menyertai kamu, melalui barukan kamu, melalui firman Kristus itu, kematiannya, dan kebangkitannya itu, memelekkan engkau. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, bukan buatan manusia. Diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, jelas kan? Orang Kristen melakukan pekerjaan baik. Oh, harus. Kenapa harus? Ya memang diperlengkapi. Diciptakan oleh Yesus Kristus. Dan untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Jadi pekerjaan baik itu hilang nggak dari orang Kristen? Enggak. Masalahnya adalah dari siapa pekerjaan baik? Dari dirimu atau dari Allah? Lupa ayat tadi mengatakan nggak ada penjelasan itu. Nah, coba kita balik. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 12. Ya. Maka kita dilarang mengajar Alkitab, kemudian kita memotong. Perhatikan ayat 12 itu, ayat 12 ini. Itu bukan titik, itu koma. Tanda bacanya di akhir kalimat itu bukan titik, bukan berhenti, terus bikin kalimat lagi. No, ini kalimat menyambung, sambung menyambung. Saya bacakan lagi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jelas ya tadi ya prosesnya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan, pekerjaan yang baik. Orang Kristen belum baik ya? Semua orang Kristen belum baik. Tapi perbuatan baiknya mendatangkan keselamatan? No. Terus dari mana perbuatan baiknya? Dari keselamatan. Bukan menghasilkan keselamatan, tapi perbuatan baik itu hasil dari keselamatan. Saudara, ini harus ditangkap. Kenapa? Disitulah rusaknya pikiran kita. Disitulah kesalahan kita. Jadi pekerjaan baik itu bukan untuk mencapai keselamatan. Tapi keselamatan itu menghasilkan pekerjaan baik. Dari buahnya kamu tahu pohonnya. Dan waktu itu dikatakan demikian. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Terlebih pula waktu aku tidak hadir. Nah, kalimat ini tanda bacanya apa? Coba kita lihat ya. Kita buka, kita terowong. Kita lihat ini. Dijelaskan apa di situ? Koma kan? Bukan titik ini. Tapi koma.
Ya, bukan titik tapi koma. Saya bacakan ayat 13. Nah, ini rahasianya. Perhatikan ya ayat 13. Karena, nah ini sebabnya. Sebab karena itu yang menghasilkan tadi itu. Menghasilkan apa? Kerjakanlah keselamatanmu, bekerjalah, berbuatlah baik, berusahalah di dalam Kristus. Karena siapa yang mengerjakan? Alkitab tidak berkontradiksi. Alkitab itu harmonis, saling menunjang, saling mengikat, dan indah sekali dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan kerjaanmu, dikerjakan oleh Allah. Allah mengerjakan pekerjaan yang kamu kerjakan. Ya, jadi siapakah yang mengerjakan pekerjaan baik yang saya lakukan, yang saya kerjakan? Itu adalah pekerjaan Allah. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan, mulai dari hatimu, kehendak itu, sampai kepada pekerjaan menurut apa? Kerelaannya. Berasal dari dia. Kerelaan dia. Berarti saya bisa mengerjakan ini. Oh, berarti Allah yang memberikan pada saya. Allah merelakan saya melayani dia seperti ini. Berkhotbah seperti ini. Itu karena Allah yang berkarya dalam diri saya. Jadi bertentangan nggak? Nggak ada bertentangan. Berarti keselamatan itu bukan saya kerjakan, tetapi keselamatan mengerjakan saya pekerjaan baik. Kenapa? Karena keselamatan dari Tuhan, keselamatan membawa saya mengerjakan pekerjaan Tuhan supaya kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Alkitab bertentangan? No. Karena keterbatasan kita mengerti Alkitab, akhirnya kacau balau. Apalagi, sudah bandingkan dengan agama lain. Agama-agama yang di Indonesia, agama Buddha, agama Islam. Semua orang itu mengatakan bahwa mereka berbuat baik, itu membawa mereka masuk surga. Kita iman Kristen. No. Allah yang mengerjakan bagi kita. Bukan kita. Bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita. Tapi Allah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kudusnya. Pekerjaan-pekerjaan baiknya. Dan dia salurkan dalam seluruh hidup kita. Kita lakukan, kita usahakan. Dan semua adalah karya Allah. Dan itu bedanya. Ya. Jadi ini jelas sekali. Alkitab tidak bertentangan. Ya, satu sama lain. Oke, yang kedua, saudara, kita lihat ya. Alkitab menjadi penghakim. Yang kedua, selalu ingat, kalau terjadi tanda petik, kesalahan pengertian kita, salah tafsir kita, atau ketidakberesan, bukan pada Alkitabnya, tapi pada pikiran kita. Pada salahnya kita menafsirkan, salahnya kita membaca, ketidaktelitian kita. Alkitab tidak pernah bertentangan satu sama lain. Penafsir Alkitab adalah Alkitab sendiri. Firman yang hidup, Alkitab dimengerti, ditafsirkan melalui, dari, kepada, dan bagi Alkitab sendiri. Ini sama dengan Allah. Seluruh kemuliaan bagi dia, untuk dia, bagi dia selamanya, dan selamanya bagi dia, dan kepada dia, hanya pada Allah. Itulah kemuliaan. Allah memuliakan dirinya sendiri. Alkitab memuliakan dirinya sendiri. Alkitab dimengerti, ditafsirkan bukan melalui pikiranmu, bukan melalui kehendakmu, bukan melalui mimpi-mimpimu, bukan. Tuhan sudah menetapkan semua rahasia-rahasia yang dilihat oleh Nebukadnezar, dilihat oleh Fir'aun, dilihat oleh Abimelek, Eliezer, semua itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan yang bisa memberitahu pada kita. Melalui apa? Melalui Alkitab, melalui firman Tuhan, melalui Nabi, melalui Alkitab lagi. Jadi Alkitab menjelaskan Alkitab lagi. Firman Tuhan menjelaskan firman Tuhan lagi. Kok nggak jelas? Tuhan memberikan nabinya, memberitahu pada kita. Kok nggak jelas? Tuhan memberikan hakimnya, Tuhan memberikan hambanya, Tuhan memberikan imamnya, Tuhan memberikan pemimpinnya, Musa kepada kita. Dan kemudian yang terakhir, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yang sempurna. Dan kemudian sudah tidak ada lagi yang lain. Jadi sudah tidak ada nabi, imam, sudah nggak ada. Dan semua sudah puncak pada Kristus. Dan yang ada adalah pekerjaan-pekerjaan secara fungsional. Bukan jabatan
seperti yang Tuhan Yesus pegang. Jadi sekarang siapakah nabi di atas segala nabi? Siapakah raja di atas segala raja? Siapakah hakim di atas segala hakim? Siapakah pemimpin di atas segala pemimpin? Siapakah yang baik di atas segala yang baik? Siapakah imam di atas segala imam? Siapakah raja di atas segala raja? Kristus, Allah sendiri. Nggak ada yang lain. Dan termasuk Alkitab. Nah, saudara, Alkitab kalau tidak jelas bagi kita, membingungkan, saudara harus jelaskan dengan bagian-bagian yang lebih jelas. Clear. Ya, so clear. Dan clean. Clean and clear. Nah, gitu kan. Loh, Pak, ini kalau kotor gimana? Terus kita bingung, ini kok rasanya ada hambatan. Kita nggak bisa ngerti. Cari yang berkaitan dengan tema-tema itu, dengan kalimat-kalimat itu di dalam kitab yang lain. Nah, saudara-saudara membutuhkan kitab Perjanjian Baru dan kitab Perjanjian Lama. Dan bukan hanya itu, buku-buku kamus-kamus teologi dan kamus-kamus asli, bahasa aslinya. Ya, seperti TINTTT itu, kemudian buku-buku tentang linier, interlinier, semuanya saudara harus pelajari itu. Dan baru kita tahu nanti. Dan banyak di dalam tafsiran kita ataupun terjemahan kita banyak hal-hal yang salah dan keliru yang sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin sudah dari turunan ke turunan, dan kita anggap itu tafsirannya benar, padahal itu banyak salahnya. Ya, makanya kita semakin kuat belajar firman Tuhan, kita semakin rendah hati. Kenapa? Karena kita manusia, banyak kelemahan. Jadi kalau nggak jelas, cari yang jelas. Alkitab selalu jelas, logis, masuk akal, dan sederhana. Dan itulah janji Alkitab. Alkitab tidak pernah mempersulit kita, tidak pernah membuat kita puyeng, pusing. No. Alkitab membuat kita semakin jelas, semakin kita kagum, semakin gamblang sekali. Nah, itu Alkitab. Kalau kita belajar kok tambah bingung, berarti pikiranmu ada yang rusak. Ada yang terdistorsi di sini, yang terpolusi di sini, yang sudah diganggu di sini, sehingga kamu baca, oh ini salah, ini yang benar pendeta saya ini. Oh nggak benar ini nggak benar, yang benar ini. Nah, di sini kita punya taruhan apa? Doktrin Alkitab. Oh, itu pentingnya luar biasa. Kalau ini sudah direndahkan, digantikan dengan pengajaran pendetamu, dengan perasaanmu, dengan mimpimu, dengan pengalamanmu, dengan perasaanmu. Wah, saudara, yang jadi Tuhan kamu. Bukan Tuhan lagi. Kenapa? Karena firman Allah kamu singkirkan. Terus kita ganti dengan pikiran kita, terjemahan kita, pengertian kita, penafsiran kita. Ada hamba Tuhan mengatakan, jangan belajar kamu pengakuan iman rasuli. Itu dibuat oleh manusia. Terus saya tanya, isinya pengakuan iman rasuli apa? Alkitab. Itu disistematis dan kemudian diringkas ini loh, 12 poin pengakuan iman rasuli. Gereja-gereja mau nggak mau pakai sekarang, ya silakan, nggak apa-apa. Gereja yang kuno itu pakai, ya nggak apa-apa. Kamu kehilangan semua makna pengakuan iman rasuli. Kenapa? Karena nggak pernah dibaca. Ada orang yang mengadakan perjamuan kudus hampir tiap minggu, bahkan di rumah juga mengadakan perjamuan kudus. Tetapi pengakuan iman nggak pernah dibacakan. Nggak pernah tahu itu pengakuan iman apa. Sama aja. Jadi kita kadang-kadang bagus di tipe ini, konsisten ini. Kita nggak konsisten di sini. Kita lemah di sini. Ya itulah namanya manusia. Gereja itu juga manusia. Tapi Alkitab bukan manusia. Alkitab itu Allah sendiri. Firman Allah, dan Alkitab itu sempurna. Dia cukup dan tidak kekurangan apapun. Tadi saya sudah jelaskan kan. Yang tidak jelas dijelaskan dengan yang jelas. Yang berlawanan harus dijelaskan, itu harmonis. Ada tidak ada beresan, itu bukan terletak, bukan Alkitab, dalam diri kita. Di situ. Ya. Oke, kita masuk yang terakhir. Ya. Saudara perhatikan. Ini kalimat-kalimat yang penting sekali. Saudara, dilarang keras, ya dalam bahasa kita secara sehari-hari, tidak diperbolehkan. Saudara mengutip Alkitab atau playing Alkitab, playing the Bible, mengutip ayat Alkitab, kemudian untuk kepentingan denominasi, kepentingan pribadi kita, dan kita khotbahkan untuk menyerang orang, membenarkan diri, membenarkan dosa kita. Saudara, dosa kita itu berlipat-lipat. Kenapa? Karena kita tidak membawa Alkitab pada apa adanya, dengan kekudusannya, dengan kebenarannya, dengan keadilannya,
dan kita paksa, kita perkosa, kita gunakan dia, kita abuse power Alkitabnya. Kita salah gunakan kekuatan Alkitab untuk diri kita, untuk mengkritik orang dengan firman Tuhan, untuk menutupi dosa kita dengan firman Tuhan. Saudara, kita menjadi orang yang Mr. Moon. Apa Pak Mr. Moon? Mr. Munafik. Ya. Dan Mrs. Moon. Mrs. Munafik. Saudara, Alkitab itu bukan subjektivitas, tapi objektivitas. Tapi kita, perasaan kita, kebiasaan kita, termasuk tradisi gereja kita, itu subjektif. Karena kondisi-kondisi tertentu kita lakukan ini, karena kondisi ini kita lakukan. Dan itu bukan kebenaran Alkitab. Aturan gereja bukan kebenaran Alkitab. Kalau dia berdasarkan Alkitab, baru itu kebenaran Alkitab. Tapi kalau berdasarkan, wah kita ke gereja sekarang ya, karena hujan, ya kemudian ada orang datang ke gereja pakai sandal jepit. Ini hujan banjir iman. Saudara, kemudian seorang pendeta datang ke orang pakai sandal jepit. Keluar. Kamu tidak menghormati Tuhan. Keluar. Terus ada orang yang kena banjir, karena celananya udah banyak airnya, udah dibasah air, terus dia lipat sampai ke lutut. Dan pendeta itu lihat lagi, kamu nggak sopan, keluar. Semua orang yang datang, yang telah tunggu kebanjiran, ada yang sampai ke pinggangnya gitu kan, terus datang ke gereja. Nggak boleh, gereja bersih, nggak boleh kena air. Bangkunya nggak boleh kena air, nggak boleh kotor, silakan pergi. Terus kamu khotbah ke siapa? Ke setan-setan yang datang dengerin kamu. Ini subjektivitas. Ada kondisi-kondisi tertentu, kita itu manusia yang bisa mengerti perasaan, berempati, bersimpati, dan bisa mengerti sosial. Tiba-tiba kita begitu legalistik dan berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan aturan ketertiban gereja, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Saudara, kita persis seperti setan. Kenapa seperti setan? Karena setan mencobai Tuhan Yesus dengan firman Tuhan. Setan menghantam Tuhan Yesus dengan firman Tuhan. Jadi apa bedanya? Sana firman, sini firman. Bedanya, kepentingannya untuk siapa? Gunanya untuk siapa? Untuk dirimu, membangun dirimu, atau untuk menjatuhkan orang lain? Sesuatu yang untuk kejahatan, walaupun itu firman Tuhan dipakai, semua tujuannya untuk kejahatan. Dan iblis paling senang. Anak Tuhan, pendeta, pakai firman Tuhan untuk menjatuhkan orang dan menjatuhkan Tuhan yang nggak pernah dijatuhkan. Sekarang banyak ajaran tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Oh, dia bukan Tuhan. Dia dijadikan Tuhan. Wah, saudara, ya kalau orang biasa saya masih maklum, nggak ngerti. Ini pendeta. Dan pendeta itu pendeta besar, pendeta yang dikenal, wah, luar biasa. Saya nggak peduli. Setan pun saya lawan. Kalau kamu melawan Tuhan, melawan Kristus, melawan Tuhan Yesus Kristus, musuhmu bukan manusia, musuhmu Allah. Saya masih bisa ngomong dengan kamu, kamu masih bisa tolak saya. Tapi kalau Tuhan yang memberitahu kamu dan kamu tidak terima, kamu dibinasakan. Nggak mungkin. Ya, oke. Nah, saudara, yang ke-8. Metode terbaik, saudara perhatikan. Ini satu pilar penafsiran reformasi yang diturunkan, diwariskan. Metode terbaik adalah literal gramatikal. Apa artinya? Bukan ditafsirkan seenak kita sendiri. Dilambang-lambangkan, disimbol-simbolkan seenak kita sendiri. Kita masih ingat ada gendernya, ada jenisnya. Oh, ini kitab apokaliptis. Berarti seluruh kitab apokaliptis tidak bisa dihurufiakan. Angka 66, 6, angka 7, angka 12, angka 4, angka 3, angka kerajaan surgawi, angka umat Tuhan 144.000. Saudara, itu bukan literal. Itu apokaliptis, itu lambang simbol. Jadi yang apokaliptis tidak bisa menjadi kitab sejarah. Tidak bisa dibuat kitab yang literal. Tapi kalau kita membaca Kejadian, kita membaca Keluaran, saudara, itu semua hampir semua di dalam adalah literal gramatikal. Sesuai dengan gendernya. Jadi metode terbaik apa? Saudara
baca sesuai dengan gramatikalnya, sesuai dengan literalnya, baru saudara akan mengerti jenis-jenis mujizat. Dan yang terutama adalah juru selamat kita di dalam mengerti Alkitab, mengerti firman Tuhan adalah juru selamat Yesus Kristus. Dia bukan hanya menjadi Mesias bagi keselamatan saya, tapi dia menjadi Mesias dalam pengertian saya mengerti Alkitab. Ya. Jadi he is not the only savior for our faith, for our regeneration, for our glory, for our everlasting life. Tapi dia, Yesus adalah our savior in interpretation, in how to know the meaning of the word of God. Jadi kita tahu Yesus yang satu-satunya sumber yang bisa membuka kunci rahasia yang menyelamatkan kita dari kesesatan adalah Yesus, juru selamat penafsiran kita. Juru selamat yang membuka kebenaran Alkitab. Tanpa Kristus, nggak ada satu Alkitab yang terbuka. Murid-muridnya juga nggak tahu. Dia bukakan pikirannya dengan apa? Memberitakan firman. Dan bersekutu dalam persekutuan tubuh dia yang dibagikan. Baru dia dibukakan semuanya orang-orang itu, murid-muridnya. Ya, yang terakhir. Saudara, tidak diperbolehkan kebenaran dengan memberikan tambahan atau mengurangi Alkitab. Kita hanya bisa menemukan kebenaran yang sudah ada tanpa kurang dan menambahkan. Nah, saudara, kita baca di dalam kitab Wahyu. Ya. Kitab Wahyu. Yang terakhir ya. Pasal terakhir, ayat terakhir. Sebagai penutup. Demikian. Wahyu pasal 22. Ayat yang 18. Ini penutup ya. Semua. Aku bersaksi, Yohanes Pembaptis mengatakan ini. Aku Yohanes Pembaptis. Yohanes Rasul Tuhan Yesus. Maaf. Yohanes Rasul Tuhan Yesus. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat. Ya, nubuat ini berkaitan dengan apokaliptis. Dari kitab ini. Ya, perhatikan. Jikalau seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka kesimpulannya, akibatnya, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota yang kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini dan berfirman, ya, aku pasti datang. Segera datang. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ya. Oke.